Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Ahmad Azmi. Saya di sini berkenan untuk menjelaskan buku bab 1 dari buku yang berjudul Negara Paripurna karya Yudi Latif. Berikut beberapa uraian yang bisa saya pahami setelah membaca bab 1 dari Negara Paripurna karya Yudi Latif. Dalam pembukaan dalam bab 1 ini, Yudi Latif menerangkan bahwa Pancasila merupakan sebuah gagasan yang diciptakan untuk menciptakan persatuan dari wilayah Nusantara selama masa kemerdekaan Indonesia. Gagasan dari nilai Pancasila dirumuskan untuk mempersatukan wilayah Kepulauan Nusantara menjadi satu negara yang merupakan bermacam-macam keyakinan dan kebudayaan menjadi satu negara dengan bermacam-macam kebudayaan dan keyakinan. Sifat gotong royong dan religius yang tertanam di masyarakat Nusantara pada saat dijajah menjadikan salah satu aspek utama kenapa negara Indonesia harus terlepas dari jajahan bangsa Belanda dan Jepang. Karena selama dijajah, nilai ekonomi dan politik di wilayah Nusantara terus turun-menurun. Karena tergerusnya sifat kolonialisme dan adu domba dari bangsa penjajah. Tentu hal ini bisa mengganggu kesemakmuran sosial, politik, serta budaya yang tersebar di pulau-pulau di wilayah Nusantara. Maka dari itu, banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan dan membentuk negara Indonesia agar terciptanya kestabilitasan dalam bermasyarakat. Kemudian, Dr. Haji Manwedyo Diningrat selaku Ketua dari BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia melakukan beberapa kali sidang untuk mempersiapkan kematangan kemerdekaan Indonesia kelak. Dalam sidang-sidang tersebut banyak sekali prinsip dan ide-ide yang dikemukakan oleh para The Founding Fathers untuk terbentuknya negara Indonesia. Sebagai contoh, bagaimana nanti bentuk negara Indonesia, ideologinya. Apakah nanti berbentuk komunis atau demokratis atau bahkan mengikuti syariat Islam. Karena mayoritas penduduk rakyat Indonesia saat itu beragama Muslim. Prinsip-prinsip kemerdekaan ini terinspirasi dari jerih-payah masyarakat Indonesia jauh sebelum pada tahun 1920-an, di mana Pak Soekarno di situ melihat hukum syariat Islam hampir ditetapkan sebagai hukum negara Indonesia. Tetapi hal itu dikesampingkan dulu karena banyaknya ragam budaya dan keyakinan yang tersebar di wilayah Nusantara. Rakyat Indonesia yang tergerus nilai moralnya karena kolonialisme bangsa Belanda. Persiapan kemerdekaan Indonesia tentu saja tidak mudah. Indonesia harus berjuang untuk meraih kemerdekaan daripada bangsa yang menjajah, seperti bangsa-bangsa lain yang terjajah. Hal itu dikarenakan Pak Soekarno dan beberapa koleganya ingin negara Indonesia diperuntukkan untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, maupun agama suatu individu. Hal itu kemudian membuat Pak Soekarno ingin membuat negara Indonesia menjadi negara dan ideologi yang berpaham komunis, tetapi sesuai dengan paham moral dan masing-masing masyarakat di dalam wilayahnya. Paham tersebut juga bisa dibilang sebagai demokrasi yang terarah atau juga ada yang menyebut sosiodemokratis. Kemudian prinsip-prinsip Pancasila juga dibuat oleh beberapa anggota yang kemudian disebut dengan Panitia 8 dan juga ada juga Panitia 9. Hasil diskusi dari Panitia 9 menghasilkan sebuah ide yang bernama Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Piagam Jakarta mereka juga mendiskusikan prinsip-prinsip Pancasila
Beberapa prinsip yang berhasil dikemukakan yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, tentang mufakat rakyat Indonesia tanpa membedakan suku maupun agama. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, menjelaskan kita sebagai rakyat Indonesia harus bersikap satu dan berkekeluargaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, semua orang berhak memiliki hak dan pilihan mereka sendiri sesuai dengan syarat yang wajib ditaati. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial akan terlaksana jika rakyat memandang diri mereka sebagai satu negara tanpa membedakan yang antara yang lain. Yang kelima, berketuhanan yang berkebudayaan. Berketuhanan sangat wajib karena setiap agama manapun pasti menanamkan sifat-sifat moral bagi setiap pemeluknya masing-masing. Maka dari prinsip-prinsip tersebut disusunlah 5 sila Pancasila yang saat ini kita dengar. Walaupun penyusunan sila Pancasila ini mengalami beberapa perubahan, seperti contohnya pada sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang sekarang sudah berganti ketuhanan yang Maha Esa. Dan perubahan tersebut menimbulkan beberapa kekecewaan dari golongan Islam. Setelah sidang kedua BPUPKI terlaksana, maka dilanjutkan dengan pembentukan organisasi PPKI, di mana tugas dari PPKI yaitu mempercepat kemerdekaan Indonesia, di mana di dalamnya juga PPKI membentuk sebuah Piagam Jakarta yang disahkan oleh PPKI menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari situlah Pancasila terlahir. Kesimpulan akhir dari bab 1 yang bisa saya ambil ini yaitu dari sejak awal usaha kemerdekaan, pahlawan-pahlawan yang sudah berusaha semaksimal mungkin agar terjaminnya kemerdekaan rakyat Indonesia dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam bernegara di wilayah Nusantara. Bab 1 juga mengajarkan kita untuk mencari solusi walau berada di bawah tekanan, sehingga kita bisa meraih cita-cita kita sendiri. Cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf jikalau ada penjelasan saya yang kurang jelas atau yang kurang berkenan, karena saya masih pelajar yang masih belajar. Saya undur diri, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.